Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Anissa. Saya dari YAI Langsa, jurusan PGMI, yaitu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di sini saya akan membahas tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Minat Belajar Anak dalam Penggunaan Media Pembelajaran Siswa di SD Negeri Sungai Pau, yaitu dosen pengampunya Dr. Jelita MPD. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh minat belajar anak, yaitu latar belakang masalahnya. Pendidikan merupakan suatu alat atau usaha yang dapat dilakukan secara sadar dan secara sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia agar menjadi lebih baik lagi, yaitu media. Di sini menurut P. Eli dan Vernon, mereka berpendapat bahwa media memiliki dua pengertian, yaitu luas dan sempit. Kalau secara luas, yaitu suatu kegiatan yang menciptakan suatu kondisi sehingga memungkinkan peserta didik dapat memperoleh suatu pendidikan lebih baik. Kalau misalnya secara sempit, yaitu seperti media media yang berwujud grafik, foto, alat mekanik dan elektronik, digunakan untuk menangkap dan memproses serta menyampaikan informasi. Dan selanjutnya yaitu di sini dia alasan peneliti menggunakan media dalam pembelajaran, karena pada umumnya manusia memiliki daya ingat atau daya rekam pada saat otak kanan yang bekerja dengan mengingat gambar dan lain sebagainya. Untuk alat berimajinasi agar bisa mengingat, sedangkan daya ingat otak kanan tidak akan mudah hilang. Maka dari itu, seorang guru untuk membuat media pembelajaran sebagai daya ingat siswa lebih baik lagi dengan penggunaan gambar pada media pembelajaran. Yang B ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada dua, yaitu yang pertama, kurang menarik minat belajar siswa di dalam kelas terhadap pembelajaran dan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, kurang diterapkan media pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Yang C-nya batas masalahnya. Batasan masalah ini setiap masalah dia memiliki batasan, yaitu agar masalah yang terjadi tidak terlalu luas atau jauh menyimpang. Maka dari itu, tujuan yang diterapkan harus terarah dengan cepat dan baik. Ini adapun masalah dalam sebuah penelitian adalah membahas pentingnya media belajar pada daya ingat anak, dan pembahasannya yaitu pengaruh minat belajar anak dalam penggunaan media belajar siswa di SD Negeri Sungai Pau. Yang D ini ada rumusan penelitian. Rumusan penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang. Itu berdasarkan latar belakangnya. Berdasarkan latar belakang. Yang pertama yaitu adalah pengaruh minat belajar anak dalam penggunaan media belajar pada siswa SD Negeri Sungai Pau. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dia ada satu dalam proposal ini, yaitu untuk mampu mengetahui pengaruh minat belajar anak dalam pengaruh media belajar siswa di SD Negeri Sungai Pau Langsa. SD Negeri Sungai Pau. Yang F ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yaitu ada dua manfaat di sini. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dia untuk meningkatkan pemahaman siswa dengan melihat minat belajar anak dalam penggunaan media belajar pada siswa. Yang kedua,
Manfaat praktis ini dia yaitu dia pengalaman secara langsung, yaitu dengan cara membuat sebuah media pembelajarannya yang baik dan mudah dipahami. Yang dia ada pengertian istilah. Pengertian istilah ini dia tadi ada yang sudah dijelaskan di awal, yaitu tentang menurut Peili dan Vernon yang tentang membahas media yang terbagi menjadi dua, yaitu luas dan sempit. Yang selanjutnya ada tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis ini yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran ini sesuatu yang bermanfaat, meyakinkan pesan, dan dapat merangsang pikiran, perasaan, kemajuan audiens atau siswa. Di sini ada media pembelajaran, dia terbagi dua. Yang pertama media elektronik. Media non-elektronik ini terbagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media peraga dan eksperimen. Media cetak ini yaitu tujuannya untuk menghasilkan dan menyampaikan materinya, yaitu dia berupa buku teks, grafik, foto, dan buku petunjuk. Yang selanjutnya yang B yaitu media peraga atau eksperimen. Dia ada perbedaannya. Yang pertama, alat-alat pada media eksperimen ini berupa media asli, sedangkan pada media peraga dia berupa alat tiruan. Kalau misalnya media eksperimen dapat digunakan sebagai media peraga, sedangkan pada media peraga ini tidak dapat digunakan sebagai media eksperimen. Selanjutnya ada media elektronik. Media elektronik ini dia yaitu televisi, video, dan lain sebagainya. Manfaat media pembelajaran ini dia ada menyampaikan materi, proses pembelajaran menjadi lebih jelas, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, dan meningkatkan kualitas hasil belajarnya. Yang I dia ada penelitian relevan. Penelitian relevan ini dia dikutip dari penelitian Triastuti, yaitu dari berbagai hasil penelitian. Ini dia ada yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini dia ada dua, yaitu adanya pengaruh minat belajar anak dalam penggunaan media belajar siswa SD Negeri Sungai Pau. Yang kedua, tidak adanya pengaruh minat belajar anak dalam penggunaan media belajar siswa SD Negeri Sungai Pau. Yang K ini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini kita harus mengkaji, yaitu ada satu jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya yaitu ada tentang ada dua jenis penelitian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama tentang perbedaan pelaksanaan pada peserta didik pada dua kelas. Yang pertama kelas eksperimen, yaitu kelas 3A. Penggunaan yaitu alat peraga dalam pembelajaran IPA, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sedangkan pada yang kelas kedua yaitu dia tentang kelas yaitu sebagai kelas kontrol, yaitu kelas 3B, yaitu dia tidak menggunakan alat peraga dalam pembelajaran IPA, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Di sini dia ada tabel kelompok dalam tes awal, perlakuan, dan tes akhir. Yaitu yang ini tadi kelompok awal ini pada kelas 1 dan kelompok yang kedua ini pada tes pada kelas kedua. Eksperimen kelas pertama, kontrol kelas kedua. Keterangan Q1 ini ada pre-test kelas eksperimen. Yang Q2 ini ada post-test kelas eksperimen. Yang ketiga, Q3 ini ada per-test kelas eksperimen. Di sini dia ada yang keempat. Q keempat ini tentang post-test kelas kontrol. Q pertama dan Q ketiga ini dia yaitu hasil belajar peserta didik sebelum diberi perlakuan. Yang X1 dia penerapan dan X2 ini juga penerapan. Selanjutnya ada yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dia terdapat pada masing-masing lokasi yang telah diberikan, yang telah dilakukan penelitian. Yang ketiga ada
populasi dan sampel. Populasi dan sampel di sini, populasi dia merupakan keseluruhan subjek dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 3A sebagai kelas eksperimen dan kelas 3B sebagai kelas kontrol. Yang keempat, dia ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ini yaitu variabel bebas dan variabel dependen ini variabel terikat. Dan yang kelima ini ada teknik penelitian data dan instrumen penelitiannya. Teknik penelitian data ini yaitu pada penelitian ini berupa tes-tes soal choice yang terdiri dari 10 soal dan dokumen sebagai bukti. Instrumen penelitiannya adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diinginkan oleh peneliti. Instrumen ini biasanya dipakai oleh peneliti untuk menanyakan atau mengamati responden sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Di sini dia dengan penelitian ini yaitu maka penelitian ini berupa tes subjek. Tes subjektif ini yaitu tes yang digunakan penelitian berupa soal yang memiliki pilihan ganda terdiri dari 10 soal yang masing-masing mempunyai pilihan ganda. Lembar teks yang diberikan terdiri secara teratur sampai pada tes akhir. Soal tes akhir ini digunakan untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa dalam pembelajaran. Cukup sekian presentasi saya dalam proposal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.